Bismillahirrahmanirrahim. Maka tatkala ahassa telah merasakan Nabi Isa alaihissalam, minhum dari mereka Bani Israel, al-kufra kekufuran. Beliau berkata, man siapakah ansari yang siap menjadi penolong-penolongku ilallah, untuk mengajak kepada Allah. Qala al-hawariyun, kaum Hawari, sahabat-sahabat terdekatnya Isa berkata, nahnu, kami, ansarullah, adalah penolong-penolong Allah. Amanna, sungguh kami beriman, billahi, kepada Allah. Wasyhad, maka saksikanlah, bi anna muslimun, sesungguhnya kami adalah umat Islam. Rabbana, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana, duhai Tuhan kami. Amanna, sungguh kami beriman, bima anzalta, dengan apa yang engkau turunkan. Wattaba'na, dan kami mengikuti ar-rasula, rasul ini. Faktubna, maka tulislah kami ma'asyahidin, termasuk golongan orang-orang yang bersaksi. Wa makaru, dan mereka membuat makar. Wa makarallah, dan Allah pula membuat makar untuk mereka. Wallahu khairul makirin, adalah Allah adalah zat sebaik-baik yang membuat makar. Baik, kita kaji 3 ayat dulu. Nanti kalau waktunya masih mencukupi, insyaallah kita lanjutkan di ayat berikutnya. Jamaah sekalian, kita sambung dengan ayat sebelumnya, pelajaran tentang beberapa keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Isa. Bahkan tidak sekedar keistimewaan, tetapi mukjizat. Di antara yang diceritakan Allah di ayat-ayat sebelumnya adalah bahwa Nabi Isa diberikan Allah mukjizat, mampu membuat burung yang nyata dan hidup dari tanah liat, sebagai bentuk bukti kenabian. Beliau juga diberikan Allah mukjizat bisa menyembuhkan orang yang sakit, penyakit kulit, belang maupun kusta. Allah juga memberikan beliau mukjizat dengan izinnya, dengan iradahnya, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Dan beliau juga diberikan Allah mukjizat untuk membuat umatnya tidak berdaya, dengan memberikan informasi kepada mereka tentang apa yang mereka makan dan mereka simpan di rumah mereka. Allah juga memberikan Nabi Isa satu keistimewaan yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan beliau untuk menghalalkan yang dulu diharamkan. Ini sederet mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, dan semakin menambah bukti kenabian beliau. Tetapi bukan perjuangan kalau tanpa hambatan, bukan jihad fisabilillah kalau seorang nabi itu tidak memiliki musuh. Hampir semua nabi, bahkan bukan hampir, semua nabi memiliki musuh, baik dari kalangan jin maupun manusia. Dan itu dijelaskan Allah nanti di surat-surat berikutnya. Ini salah satu contoh. Ayat 52 ini menjelaskan kepada kita bahwa ada gelagat pembangkangan Bani Israel kepada beliau, dan gelagat itu beliau rasakan. Pembangkangan kepada beliau berarti pembangkangan kepada Allah. Itu dibahasakan oleh Al-Quran, falamma
ahassa Isa minhumul kufra, maka tatkala Isa merasakan kekufuran dari mereka. Kekufuran itu pembangkangan, membangkang perintah Allah, tidak taat kepada Allah, tidak mengikuti Rasulnya, itu kekufuran. Dan sudah mulai muncul benih-benih itu. Nabi Isa juga sudah merasakan. Maka kemudian Nabi Isa menyeru kepada kaumnya, siapa yang siap menjadi penolong-penolong agama Allah? Siapa yang siap menjadi ansari, penolong-penolongku untuk aku ajak berdakwah menuju Allah? Ini yang dilakukan oleh Nabi Isa. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu kemudian bertanya dan mencari atau memilah dan memilih siapa di antara mereka yang siap menjadi pendukung beliau. Ini pelajaran yang sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Kalau kita kontekstualkan dalam kehidupan kita saat ini, maka mungkin banyak orang yang bertanya, kenapa umat Islam itu begitu marah ketika Al-Quran itu dilecehkan? Kenapa harus menyulut api permusuhan? Mari kita luruskan, yang menyulut api permusuhan dan kemarahan itu bukan umat Islam. Umat Islam itu hanya merespon dan menjawab tantangan mereka. Yang menyulut permusuhan pertama kali dan membuat onar itu adalah gubernur itu, bukan umat Islam. Maka kemudian perlu kita sadari dan kita fahami, kita tanamkan dalam jiwa kita bahwa ketika kita itu beragama dengan konsisten, beragama dengan benar dan memperjuangkan agama itu, pasti di hadapan kita akan ada musuh yang merintangi. Itu pemahaman atau kesimpulan yang pertama. Kalau ada orang beragama kemudian dia sama sekali tidak punya musuh, itu dipertanyakan bagaimana cara dia beragama itu. Tidak sekedar ditanyakan agamanya, tapi ditanyakan bagaimana dia beragama dan menjalankan agamanya itu. Jangan-jangan dia beragama hanya kepura-puraan dan sendaguro saja. Karena di antara tuntutan beragama dan mengamalkan agama itu adalah memperjuangkan. Maka sering saya ingatkan, ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita wajib menjadikan Allah itu sebagai tujuan hidup dan Rasul sebagai teladan. Di antara fungsi menteladani Rasul itu adalah mengikuti jejak perjuangannya. Bahkan tidak hanya Nabi Muhammad, tapi seluruh Nabi yang Allah utus di muka bumi ini adalah teladan kita. Dan mereka diutus oleh Allah lihamilir risalah, untuk memikul tugas risalah itu, memikul risalah Rabbaniyah. Ini pertama. Jadi kalau kemudian kita saat ini memiliki musuh dan itu direpresentasikan oleh Ahok, itu sesuatu yang kita sudah sangat sadari sejak awal. Bahkan yang mereka simpan di hati, kebencian mereka itu yang tidak terucap itu lebih besar. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, kata Allah. Dan apa yang mereka simpan di dalam hati mereka itu akbar, lebih besar lagi. Yang terucap itu belum apa-apa sebenarnya. Ya. Maka umat Islam itu harus siap menegakkan izzahnya, menegakkan kemuliaannya. Jangan sampai lemah di hadapan musuh. Jadi bukan kita yang mengawali permusuhan itu, mereka. Kalau bahasa orang Jawa itu mereka kejeglong. Ya. Mereka terjatuh ke dalam lubang. Kalau selama ini mereka menggembar-gemborkan persatuan bangsa, Bhinneka Tunggal Ika, itu sebenarnya utopia saja. Itu pemanis lisan saja. Mereka lupa Tolikara, mereka lupa Ambon, mereka lupa Rohingya, dan seterusnya. Dan kita tidak memulai, umat Islam itu tidak pernah memulai membuat keributan. Maka kita belajar dari kisah ini. Nabi Isa itu nabi kita. Kita lebih berat mengklaim dia sebagai nabi kita daripada orang lain. Maka kita pelajari, Nabi Isa ketika mengajak kepada Allah itu juga punya musuh.
Ya, bahkan nanti musuhnya itu sampai membuat kondisi beliau itu sangat sulit. Sangat sulit. Bahkan sampai kepada ancaman pembunuhan. Tidak sekedar kata-kata, sudah sampai kepada ancaman pembunuhan. Nanti kita lihat. Nah, subhanallah, ternyata di setiap zaman itu selalu ada pembela-pembela agama Allah. Setiap zaman. Dan itu direpresentasikan oleh kaum Hawari. Qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Kaum Hawari berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Maka kalau ada orang meledek, kita lihat di YouTube, mereka meledek aksi bela Islam. Mereka mengatakan Islam itu tidak perlu dibela, justru kalian itu yang perlu dibela oleh Islam. Jangan sok main membela Islam, jangan sok membela Islam, justru kalian itu yang perlu dibela oleh Islam. Maka kita kaji di sini. Jadi membela Islam itu sama seperti sholat. Saya tanya jamaah sekalian, Allah butuh sholat kita enggak? Sama sekali tidak butuh. Allah itu tidak butuh sholat kita, tidak butuh puasa kita, tidak butuh zakat kita, tidak butuh haji dan umrah kita, tidak butuh juga jihad kita, tidak butuh dakwah kita. Tapi ketika kita melakukan ibadah-ibadah itu, termasuk ibadah membela Islam, itu kebutuhan kita sendiri, agar nanti di akhirat kita dibela oleh Allah. Kita membela Al-Quran agar nanti di akhirat Quran itu datang menjadi pembela kita, menjadi syafaat kita. Dan itu bentuk ibadah. Makanya Allah juga mengatakan di surat Muhammad, suratul Qital, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, Allah pasti menolong kalian. Bagaimana menolong Allah itu? Menolong agama Allah, memperjuangkan agamanya. Dan itu bukan Allah yang butuh, kita yang butuh. Kita yang butuh itu. Itu sama seperti sholat itu. Allah nggak butuh sholat kita, kita yang butuh sholat itu. Jadi bukan kita itu kembelindi membela Islam, itu tidak. Tapi kita membela Islam itu karena itu bagian daripada ibadah yang diperintahkan Allah, diperintahkan Rasul, dan dicontohkan oleh beliau. Ini yang kedua. Kita lihat beberapa hadis ya terkait dengan ini. Makna ansari ilallah wa dhahir, makna secara lahiriahnya, annahu arada, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, maknanya itu adalah man ansari fid da'wah ilallah. Siapakah yang siap menjadi penolongku untuk berdakwah menuju Allah? Siapa yang siap aku ajak ikut berdakwah untuk mengajak masyarakat menuju Allah? Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah berkata, fi mawasimil haji, pada musim-musim haji, qabla an yuhajir, sebelum beliau hijrah, man rajulun yu'wini hatta uballigha kalama rabbi. Siapakah laki-laki yang siap menampungku hingga aku bisa menyampaikan firman Allah Ta'ala? Fa inna Quraisyan qad mana'uni, karena sesungguhnya kau Quraisy telah memboikotku, telah menolakku, telah menentangku gitu. An uballigha kalama rabbi, sesungguhnya Quraisy telah menolakku untuk aku menyampaikan kalam Allah kepada mereka. Jadi Rasul pernah bertanya kepada orang-orang yang haji ke Baitullah, yang rata-rata ketika itu adalah orang-orang Madinah yang nanti menjadi sahabat Ansar. Siapa yang siap menampungku, membawaku ke negerinya, agar aku punya kesempatan untuk menyampaikan firman Allah, menyampaikan Quran? Kenapa? Karena orang Quraisy tidak mau mendengarku, mereka menolakku, mereka memboikotku. Nah, di antara rombongan jamaah haji yang datang ke Mekah ketika itu, kemudian berbaiat kepada beliau, beriman kepada beliau, bahkan kemudian menerima utusan Rasul. Mus'ab bin Umair diutus dan diterima oleh orang-orang Madinah.
Itu nanti cikal bakal penduduk Madinah yang menjadi sahabat Ansar. Ketika mereka kemudian sudah jumlahnya mencukupi dan Madinah siap menampung Rasul, barulah Rasul kemudian hijrah. Nah, kalimat man ansari ilallah itu sama tadi dengan kalimat yang disampaikan Rasul, man rajulun yu'wini. Siapakah lelaki yang siap menampungku? Sama seperti itu. Jadi ini juga pelajaran bahwa siapapun yang mendakwahkan agama Allah, yang memperjuangkan agama Allah, itu ternyata butuh teman, butuh sahabat perjuangan, butuh ansor, butuh penolong. Nah, disitulah pentingnya kemudian kita mengajak sebanyak mungkin manusia berhimpun di sekitar, di dalam agama Allah ini. Di situ pentingnya kita merekrut, mengajak. Maka pengajian ini jangan sampai kemudian, saya sering sampaikan, hanya kita yang menikmati. Ajak sebanyak mungkin manusia, ajak sebanyak mungkin teman-teman dan kerabat kita. Jangan sampai hanya kita yang belajar. Nah, ketika kita nanti mengajak, orang itu mendapatkan ilmu, dia amalkan, kita dapat pahala, dia dapat pahala. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita menunjukkan hidayah orang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini pelajaran juga yang sangat penting. Dalam kondisi-kondisi seperti yang dirasakan oleh Nabi Isa ini, maka pengikut dan sahabat setianya itu perlu mendemonstrasikan dukungan itu. Ini bahasa saya. Perlu menunjukkan, mengekspresikan dukungan itu dan menyuarakannya agar orang lain tahu. Dan itu yang ditunjukkan oleh mereka. Nahnu ansarullah amanna billah, tidak cukup wasyhad bi anna muslimun, saksikan bahwa kami ini adalah kaum muslimin. Nah, itu bentuk ekspresi. Kenapa? Karena gejala kekufuran itu sudah mulai tampak. Pembangkangan dan penentangan kepada Rasul itu sudah mulai kelihatan. Maka para pendukungnya, orang-orang yang meyakini kebenaran itu tidak boleh diam, tidak boleh berpangku tangan. Dia harus menyampaikan dukungannya itu bahkan terbuka, agar orang-orang yang membenci agama Allah, musuh-musuh Allah itu tahu ternyata Nabi itu tidak sendirian. Dan ini juga kita lakukan. Kemarin ketika sebelum kita berangkat ke Jakarta, saya sampaikan, ketika ulama-ulama kita itu dihujat, bahkan ada petisi untuk membubarkan Majelis Ulama, itu ada semacam panggilan hati. Kita ini yang di kampung, yang kita ngaji ini di masjid ini, perlu menyampaikan dukungan untuk ulama kita itu. Perlu kita tunjukkan bahwa majelis ulama itu jangan kalian anggap kecil. Ulama kita itu tidak berdiri sendirian. Kami di belakang mereka siap berjihad membela mereka. Itu penting, dan itu pelajaran ini. Sama seperti kaum Hawari yang ditanya oleh Nabi Isa. Nanti lebih detailnya kalau kita sampai di surat As-Saff. Itu lebih detail nanti. Nanti kita simpan dulu itu ya. Nah, kita lihat apa itu makna Hawari. Saya cuplikan saja ya, karena di sini banyak versi. Saya sampaikan. Was-sahih, makna yang paling sahih dari Hawari itu, annal Hawari, sesungguhnya Hawari itu adalah an-nasir, penolong. Jadi makna Hawari itu penolong. Ada yang mengatakan mereka kaum nelayan, ada yang mengatakan yang lain. Tetapi yang dimaksud di sini Hawari itu adalah penolong-penolong Nabi Isa, pendukung Nabi Isa. Ya, maka sering saya ingatkan juga. Saya setiap khutbah, bahkan khutbah kemarin ketika di Masjid Baitul Futuh ya, di kantor pajak itu saya sampaikan, dalam beragama itu tidak boleh kita netral. Saya ulang. Jadi tidak ada posisi non-blok dalam agama itu. Anda memilih posisi zero, comfort zone, posisi yang nyaman, itu tidak bisa. Agama itu berpihak. Anda berpihak kepada Allah, berpihak kepada Rasulnya, berpihak kepada Al-Quran, dan dengan sendirinya Anda berada di hadapan yang tidak suka dengan Allah, tidak suka dengan Rasul, tidak suka dengan Quran. Itu otomatis. Kalau Anda berdiri di tengah-tengah, itu sikap yang tidak jelas alias remeng-remeng, dan itulah kemunafikan. Maka orang-orang yang mengatakan, saya dalam hal ini tidak bersikap lah,
Saya tidak mau mendukung siapa-siapa lah. Itu justru dipertanyakan ini posisi agamanya. Itulah yang kita tangkap dari kisah ini. Jadi kaum Hawari menyatakan dukungannya kepada Nabi Isa. Dan karena itu nanti mereka juga dibunuh oleh rajanya. Pengikutnya Nabi Isa itu banyak dibantai. Pengikutnya Nabi Isa itu banyak dibunuh oleh rajanya, dibantai oleh rajanya. Rajanya kafir dan lebih mendengar bisikan Bani Israel yang jahat, yang zalim itu, berpihak kepada orang-orang yang fasik, yang kufur. Maka Nabi Isa termasuk nanti diincar untuk dibunuh. Ya. Jadi tidak ada posisi netral. Beragama itu otomatis posisinya itu pasti mendapat musuh. Non-blok itu tidak ada istilah itu. Ini urusan agama. Ya. Musuh kita itu setan, musuh kita itu orang-orang munafik, musuh kita itu orang-orang kafir, dan musuh kita itu nafsu kita sendiri. Maka nafsu pun harus dilawan, tidak boleh dituruti sehingga menjadi alihah, menjadi Tuhan. Kita lihat hadis Nabi. Beliau mengatakan, likulli nabiyyin hawariyun wa hawariyi az-Zubair. Setiap nabi itu memiliki pendukung, dan pendukung setiaku adalah Az-Zubair ibnul Awwam. Ini ungkapan Rasul untuk mengapresiasi Az-Zubair, Zubair bin Awwam, menantunya Abu Bakar As-Siddiq, menikah dengan Asma binti Abi Bakar. Nanti melahirkan seorang mujahid, seorang tokoh umat ini yang disebut dengan Abdullah bin Zubair bin Awwam. Nanti juga Abdullah bin Zubair itu nanti juga dibunuh di masanya, dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Jadi beliau seorang sahabat juga dibunuh, punya musuh juga. Dan Rasul tadi mengatakan, apresiasi beliau, setiap nabi itu punya pendukung setia. Pendukung setiaku adalah Zubair. Itu bukan yang lain, itu kemudian bukan pendukungnya, tapi itu konteksnya adalah untuk menyatakan rasa cinta beliau kepada Zubair. Sama seperti ketika Abu Bakar dikatakan Khalil, kekasih beliau. Sama ketika Rasul menyebut Umar Al-Faruq, sang pembeda. Ketika Rasul menyebut Utsman bin Affan Dzun-Nurain, orang yang memiliki dua cahaya. Khalid disebut Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Itu gelar-gelar yang disampaikan Rasul kepada para sahabat sebagai ungkapan apresiasi cinta, ekspresi cinta beliau. Dan itu kehebatan komunikasi Rasulullah itu. Jadi setiap sahabat itu merasa ada tempat di hati Rasul. Semua sahabat ya, merasa ada posisi di hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Washhad bi anna muslimun. Saksikanlah wahai Nabi Isa, bi anna, sesungguhnya kami ini muslimun, adalah kaum muslimin. Ini pelajaran keempat dari ayat 52. Jenengan garis bawahi betul kalimat muslimun, agar nanti tidak bingung lagi bahwa apa agama para nabi dan pengikutnya sebelum Nabi Muhammad itu. Ini tekstual Quran mengatakan bahwa agama Hawari, agamanya Nabi Isa dan pengikutnya itu adalah Islam. Dan sebutan umatnya pun muslimun. Ya, sehingga salah ketika ada orang mengatakan bahwa agamanya Nabi Isa, agamanya pengikutnya itu Nasrani. Salah, keliru. Agama Nabi Isa menurut Al-Quran adalah Islam. Umatnya kaum muslimin. Al-Quran yang bicara, dan kita meyakini Al-Quran itu menyampaikan informasi yang paling benar. Beberapa kali saya ingatkan, ada satu diskursus ilmiah, dalam tanda kutip lah ilmiahnya itu, yang mengatakan bahwa ada ajaran millah Ibrahim, yang di situ mengakui ada 3 agama samawi. 3 agama samawi yang dimaksud itu adalah Yahudi, Nasrani, dan Islam. Semua itu ajaran yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam. Nanti kalau kita sampai di ayat 67 nanti ada jawabannya di situ. Nabi Ibrahim pun agamanya Islam.
Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ini dijawab di situ. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi seorang Muslim yang hanif, dan dia bukan termasuk orang musyrik. Jelas. Jadi agama Nabi Ibrahim, agama Nabi Musa, agama Nabi Isa, bahkan agama Nabi Adam, Nabi Nuh, semuanya Islam. Ini pelajaran yang di antara pelajaran yang terpenting dalam ayat ini, agar kita punya pegangan. Apa agama nabi-nabi menurut Al-Quran itu? Agamanya semuanya Islam. Oleh karena itulah kemudian Allah nanti di ayat 85 menyatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa mencari agama selain Islam, menjadikan selain Islam sebagai agama, tidak akan diterima sedikit pun darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti di akhirat dia termasuk orang yang merugi, masuk neraka pasti. Ini Al-Quran yang bicara ya. Pasti masuk neraka. Siapapun yang agamanya di dunia selain Islam pasti masuk neraka. Maka saya sampaikan ya, dalam urusan agama itu sebenarnya secara akidah, secara teologi itu tidak ada toleransi. Mereka menyalahkan kita, kita pun menyalahkan mereka. Cuma bedanya dengan agama lain, Islam itu memilah dan membedakan dalam hubungan interaksi sosial. Islam itu memberikan aturan dalam interaksi sosial, tetap hubungan itu dijaga yang baik selama mereka berbuat baik pada kita. Itu di agama yang lain tidak ada. Itu bedanya. Dalam akidah, semua agama itu bertentangan. Tidak ada toleransi. Maka ketika orang mengajak toleransi, dibantah oleh Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, jangan urusi agama kami. Bagi kami agama kami. Kami juga tidak akan campuri agama kalian. Itu urusannya apa? Akidah. Karena ayat-ayat sebelumnya itu la a'budu ma ta'budu. Kaitannya dengan ibadah. Jadi bukan toleransi dalam perspektif yang selama ini difahami oleh masyarakat. Oke. Jelas ya. Jadi agama Nabi Isa, agama kaum Hawari itu adalah Islam. Doa yang dipanjatkan di ayat 53 itu juga menjadi penegasan. Jadi mereka tidak hanya menyatakan dukungan kepada nabinya, tapi juga menyatakan keimanannya itu kepada Allah. Bukankah Allah lebih mengerti iman mereka itu? Iya. Tetapi itu juga penting menjadi semacam, saya katakan ya, menjadi semacam pesan kepada generasi setelahnya, bahwa mereka itu beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulnya. Maka mereka minta kepada Allah agar ditulis bersama golongan orang-orang yang bersyahadat itu. Faktubna ma'asyahidin. Ini penting. Maka pembelaan kita kepada agama kita itu juga kita minta, mudah-mudahan kita itu dicatat ke dalam golongan orang-orang yang membela agama Allah. Apakah membelanya secara langsung atau tidak langsung, membelanya dengan fisik, dengan raga, ataupun dengan harta. Kita minta kita dicatat menjadi golongan pembela agama Allah itu. Kita minta, faktubna ma'asyahidin, ya Allah tulislah kami bersama orang-orang yang bersyahadat itu. Jangan sampai tercecer. Karena hanya golongan itu yang nanti akan masuk surga. Maka kami minta, ya Allah tulislah kami ke dalam catatan daftar orang-orang yang bersaksi itu, orang-orang yang bersyahadat itu. Nah, ini ayat yang ke-53 ya, sehingga kita juga seringkali dalam doa-doa kita itu juga meminta kepada Allah, wa tawaffana muslimin, wafatkan kami dalam kondisi Islam. Dan kita juga minta itu, coba Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Itu kan doa yang kita hafal. Ya Allah tunjukkanlah yang benar itu benar dan berikan kekuatan kepada kami untuk menjadi pendukungnya. Jadi tidak sekedar tahu mana yang benar, mana yang salah saja, tapi berbuat untuk kebenaran itu, mendukung kebenaran itu, menjadi golongan orang-orang yang mendukung kebenaran itu. Ini pesan. Nah, kemudian ayat 54 itu sudah mulai kemudian muncul intimidasi, muncul makar, muncul rencana-rencana jahat, muncul konspirasi. Saya
bahas dulu yang konteks realita kita saat ini, nanti baru masuk ke sini ya. Nanti saya bacakan. Ketika kita menyuarakan kebenaran dan umat kita yang terbuka hatinya dengan hidayah Allah kemudian ikut menjadi pembela dan pendukung, gelombang aksi begitu besar dan tidak cuma di Indonesia, itu internasional. Maka kemudian setelah itu muncullah makar, muncullah rencana-rencana jahat untuk mengadu domba umat ini. Maka si Anu berkunjung ke sana kemari, ingin mengadu domba tokoh-tokoh Islam. Ya. Dia datang ke ormas tertentu, tidak kepada yang lain. Dikiranya ulama kita itu bisa diadu domba. Tidak bisa. Ulama kita ini niatnya bukan politik, murni itu membela agama, sehingga yakin usaha itu akan sia-sia. Ketika usaha itu dirasa kemudian gagal, tidak ada sambutan yang signifikan, karena setelah dia pulang bahkan ormas-ormas besar menyatakan satu pernyataan sikap yang tegas. Maka berkunjunglah dia ke markas-markas militer. Si Anu datanglah kemudian ke Brimob, lengkap, bahkan yel-yelnya itu dikira kita takut, wong itu saudara kita sendiri. Datanglah kemudian dia ke Kopassus. Coba, itu dalam konteks apa? Wa makaru wa makarallah. Mereka itu membuat makar, tapi mereka lupa Allah itu pembuat rencana yang paling tepat. Wallahu khairul makirin. Allah menyiapkan rencana. Bahkan kita sendiri yang menjadi pembela kebenaran tidak tahu rencana Allah itu apa. Kita serahkan semua pada Allah, biar Allah yang menentukan langkah kita itu. Kita nggak tahu apa rencana Allah itu. Kalau kemudian Allah merencanakan sesuatu, kita terima, ya Allah ini keputusan Engkau dan kami siap menjalankan keputusan itu. Nanti golongan orang-orang yang menentang Nabi Isa itu juga begitu. Mereka itu datang kepada penguasanya. Tadi saya sampaikan di awal, memprovokasi penguasa, memfitnah Nabi Isa, dikatakan dia penyihir, memecah belah bangsa, membuat huru-hara, menjadikan umat tidak rukun, bahkan ayah bertengkar dengan anaknya. Pemimpin yang kafir di masa Nabi Isa itu terprovokasi, termakan hasutan, terkena fitnah, maka mengirimkan bala tentaranya untuk membunuh sahabat-sahabat Nabi Isa. Sampai ketika sahabat-sahabatnya banyak yang terbantai, Nabi Isa dicari. Nabi Isa dicari. Nabi Isa itu dicari. Maka nanti kita juga ingat, yang merusak sebuah perjuangan itu sebenarnya bukan musuh Allah, tapi orang-orang terdekat para pejuang itu. Di antara sahabat-sahabat Isa itu ada yang berkhianat, memberitahukan lokasi persembunyian Nabi Isa. Yang berkhianat itu nanti oleh Allah ditakdirkan dengan takdir yang sangat buruk. Dialah yang nanti akan disalib, bukan Nabi Isa. Itu diceritakan Allah nanti di ayat 55. Dia sendiri yang nanti akan kena batunya. Itulah yang disebut wallahu khairul makirin. Mereka merasa sudah membunuh Nabi Isa, bahkan menyalib beliau. Ternyata yang disalib itu bukan Nabi Isa. Al-Quran gak menyebutkan nama. Dan Rasul ketika menceritakan kisah ini juga tidak menyebutkan nama. Tapi di kisah-kisah Bani Israel, Israiliyat itu ada namanya. Ya nantilah kita kaji ya. Kalau ayat 55 nanti kita kaji. Jadi kita fahami apa yang kita alami hari-hari ini itu sebenarnya hanya mengulang sejarah. Maka para ahli sejarah itu mengatakan at-tarikh yu'idu nafsahu. Sejarah itu mengulang dirinya. Cuma pelaku-pelaku sejarah itu perlu cermat membaca sejarah itu, perlu cermat dan teliti. Sejarah itu akan terulang dan konteks kita saat ini itu persis seperti itu. Ini nanti besok pagi itu ada aksi tandingan di Senayan. Ada aksi tandingan. Yang diundang juga tokoh-tokoh ulama versi mereka lah. Dia masing-masing punya ulama lah. Yang kita menghormati mereka sebagai ulama. Menghormati dalam konteks tertentu lah ya. Dan ditargetkan itu 100.000 yang hadir. Judulnya konser dan dzikir akbar. Jadi dzikir itu bisa dicampur dengan konser.
Ya, habis nyanyi dangdutan campur saru terus dzikir. Jadi saya baca tadi, meskipun ada ormas besar, underdog ormas besar yang menolak dan mengatakan kami tidak pernah terlibat dan menyatakan kami tidak akan ikut terlibat. GP Ansor menyatakan begitu. Tidak mau, Banser bukan GP Ansor. Jadi itu hanya dicatut saja. Itu sudah ramai tadi dibicarakan. Dan itu bagian daripada makar. Ia ingin mengadu domba umat inilah. Maka kemudian kita sabat. Agama itu harus diperjuangkan. Yang disebut menang itu bukan kemudian yang kita inginkan itu terjadi. Bisa jadi si Ahok itu lepas, tidak dihukum. Yang disebut kita menang itu adalah ketika kebenaran itu terang benderang. Bahkan dibaca tidak cuma orang yang hidup di zaman kita, tapi lintas generasi. Sampai nanti kita wafat, orang masih membaca, itu kebenaran. Maka pemuda yang dibunuh oleh raja di masa Ashabul Ukhdud, itu dia menang. Meskipun dia terbunuh. Karena kebenaran itu kemudian dianut oleh mayoritas penduduk negeri itu. Masuk Islam semua mereka. Meskipun dia mati. Ya, jadi jangan dianggap yang namanya menang itu kemudian terus apa yang kita inginkan itu terjadi. Dikatakan menang itu kalau kebenaran itu terang benderang. Maka kalau saya sering sampaikan, Ikhwanul Muslimin di Mesir dalam kondisi yang kita lihat saat ini itu mereka menang sebenarnya. Meskipun dikudeta, sekian banyak pengikutnya dibunuh, bahkan mereka banyak yang ditangkap dan dipenjara, dihukum mati tanpa pengadilan yang adil. Tapi mereka menang. Karena selama ini orang menggambarkan Ikhwanul Muslimin itu gerakan radikal, suka membunuh, mengkudeta. Sekarang semua orang tahu. Bahkan mereka dibantai pun tidak melawan. Coba, mereka dibantai di tengah lapangan dengan pesawat tempur tidak melawan. Maka ketika masih ada orang yang memfitnah Ikhwanul Muslimin, hati-hati. Anda dibodohi media, Anda ditipu. Ya, tokoh-tokohnya itu bahkan mengatakan begini, kalau mereka membantai kami dengan pedang-pedang mereka, maka kami akan melawan dengan cinta-cinta kami. Cinta kami kepada rakyat, kepada bangsa Mesir itu sangat besar. Tidak mungkin kami gambarkan. Itu ungkapan-ungkapan mereka. Sehingga ketika dibunuh oleh saudaranya sendiri yang sama-sama Muslim, mereka tidak melawan. Karena kalau melawan, al-qatil wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka dua-duanya. Karena mereka yang membunuh juga seorang Muslim. Maka biarlah menjadi korban. Yang penting kebenaran itu tampak. Bahwa yang dimaksud Ikhwanul Muslimin itu bukan gerakan radikal. Dunia semua tahu. Dan di mana kebenaran itu kini berada. Yang mengkudeta siapa? Itu jelas kan. Inilah kita kemudian harus lihat. Ya, sehingga itu yang disebut dengan kemenangan. Nabi Isa pun begitu nanti. Cuma karena beliau itu Nabi dan Rasul, Allah tidak rela kalau beliau dibunuh. Dan tidak ada seorang Rasul dibunuh. Maka Allah angkat. Nanti diceritakan di ayat berikutnya. Diangkat, diselamatkan oleh Allah. Sebagaimana jenazahnya seorang sahabat Nabi radhiyallahu an yang namanya Khubayb ibnul Arth, ketika mau dimutilasi oleh orang-orang Mekah, itu oleh Allah kemudian disembunyikan. Maka di antara jenazah sahabat yang tidak punya makam adalah beliau. Tidak diketahui makamnya. Diangkat oleh Allah dan jenazahnya hilang, raib. Sampai gempar orang-orang Mekah itu. Karena disalib di jalan Mekah itu, di jalanan Mekah itu sudah berhari-hari. Dan mau dipotong-potong. Jadi sudah disalib, sudah mati, disilat-silat begitu, masih belum puas mereka, pengen dipotong-potong. Oleh Allah tidak diizinkan. Maka jenazahnya itu dihilangkan oleh Allah, diangkat. Sehingga tidak ditemukan makamnya sampai hari ini. Saya kira begitu. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lisa'il muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.